Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tentu gambaran berbeda dengan yang digambarkan. Ya. Yang digambarkan itu aslinya, ya. Tapi di situ punya nilai kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata itu benar diungkapkan pada waktu itu. Tapi ketika Ya salahin si fighter, si kepala tahu, salahin kok. Salahin si kepala tahu, jangan salahin saya. Salahin itu si kepala tahu. iya, coba Bang, jangan ledek-ledekan. Jangan Iya, saya nih bos, aku loh. jangan ada kebencian lah. Tauhid Iya, itu sabar ya nih bos ya. Kalau Ya. anda bukan dikatakan kepada Tuhan ya sabar ya. Maka perkataan itu ada pada diriku loh. Sabar. Jadi Kepala ungkapan tahu. Nef, apakah Anda menafsirkan dari kalimat Yesus itu manusia hanya bisa selamat hanya melewati Yesus saja? Iya betul. Saya tidak sepakat. Begini Bang, seperti saya bilang, ketuhanan itu bukan nemplok di sosok Yesus, bukan. Walaupun pada saat itu punya nilai ketuhanan gitu ya. Ajar dia. Gini bang. Saya menggambarkannya. Nanti Anda bisa sanggah ya. Kalau memang Anda benar, nanti saya akan ikut Yesus bang. Gini bang. Kita diskusinya akademis, jangan ledek. Gini bang. Yesus kalau kita digambarkan, walaupun ini tidak bisa ya sebetulnya, seperti cahaya lampu atau cahaya api. Ya, Yesusnya itu bagaikan lilin dan ada cahaya di dalamnya. Kekuatannya itulah yang menolong. Jadi bukan sosoknya, tapi cahaya itu. Cahaya ilahi itu yang di dalam Yesus itu. Iya, kalau Nah, cahaya ilahi ini bisa datang kepada siapa saja, maha guru siapa saja, sama cahaya ilahi ini. Kita menamakannya Kristus, kekuatan ilahi itu. Jadi Bisa nggak datang cahaya ilahi itu ke kepala tahu? Bisa nggak? iya. atas kehendaknya kepada siapapun Aku bisa adalah berubah. ilmu yang tidak berhuruf, tidak bertitik, tidak Aduh, turun Coba dulu, kita Bang. lebih Gimana? akademis lah. Jangan ledek-ledekan bang. Tujuannya Oke. buat apa ledek-ledekan? Gak ada manfaatnya. Ada kok manfaatnya. Nanti dibicarakan manfaatnya. Silakan Ko Sansan. Ya, coba lebih akademis ya. Jadi kalau yang saya sanggah ini salah, disanggah saya bilang kekuatan ilahi itulah yang bisa menolong kita. Seorang maha guru, master spiritual, dia punya kekuatan Kristus. Seorang Muhammad, seorang Buddha, seorang Master Chingha, itu yang punya kekuatan itu, bukan sosok Yesusnya loh. Bukan kepribadian dia. Saya bilang kalau kepribadian itu digambarkan seperti lilin, maka cahaya di dalamnya yang nggak terlihat yang menolong kita, bukan yang terlihatnya. Makanya disebut Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, karena hakikat Allah memang tidak kelihatan. Cuma dia pada saat itu mewakili yang tidak kelihatan. Yesusnya itu, dia mewakili. Punya kekuatan menolong. Tapi bukan itu berlaku untuk selama-lamanya. Itu keliru kalau saya bilang. Kalau dianggap itu berlaku untuk selama-lamanya. Nggak kesana maknanya. Ya itu kalau itu sepakat. Kalau itu sepakat sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Tetapi ini kan bicara soal jalan keselamatan. Ya. Yesus berkata di sini bukan berarti Dia itu punya kekuatan, enggak. Oke. Tapi jalan itu harus ada. Kita nggak bisa sampai kepada Ya, satu betul. tujuan kalau tidak ada jalannya. Nah, jalannya Yesus. Nah, tadi kan dia minta jalannya kok Sansan. Dia minta jalan lo tadi. Oke. Ya. Iya, kita kan ngomongnya bukan ngebatasin dengan satu orang ya. Benar nggak jalan yang diceritakan di dalam Bible itu satu-satunya keselamatan? Harus melalui Yesus itu. Benar. Cuman satu-satunya. Nah, berarti nggak konsisten dong. Tadi Anda sepakat bahwa yang menyelamatkan bukan sosok Yesus, tapi sesuatu. Saya buktikan ya ayatnya, tidak ada juru selamat selain aku ya. Sebentar. Saya nggak usah bang, saya sudah tahu kalimat itu. Tidak ada yang datang kepada Bapak selain melalui aku. Kalimatnya gitu kan? Oke? Nggak usah ditunjuk. Betul. Saya udah tahu, udah ada kalimat itu. Kalimat itu benar. Kenapa benar pada saat itu? Karena di sana belum ada alat transportasi dan alat komunikasi yang memadai, sehingga kalimat itu harus diungkapkan supaya orang-orang mendapatkan manfaat langsung secara praktis. Tapi kalau kalimat itu digunakan untuk segala zaman menjadi tidak tepat lagi. Oke, saya kasih untuk segala zaman.
Yesaya 43:11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap ada, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Oke. Aku melakukannya, siapakah yang Ya. dapat mencegahnya? Haleluya. Oke, saya udah jawab. Siapa? Saya udah baca ya, Bang. Nah, kata aku di sini merujuknya ya, kekuatan aku ini sosok Yesus apa sesuatu di baliknya? Coba jawab dulu. Sesuatu di baliknya. Nah, kalau sesuatu di baliknya, artinya kata aku ini berlaku juga pada saat ini. Siapa orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mewakili dia, betul dong? Masalahnya ada nggak yang ditunjuk lagi? Gitu loh. Gimana? Gimana? Iya benar kalau ada yang ditunjuk selain Yesus. Benar Oh itu iya, kalau ada yang betul, ditunjuk Bang. selain Betul, Yesus. Bang. Betul, Oke. bagus. Nah, sekarang yang kedua ya, Bang. Bagaimana cara kita bisa mengenali orang yang ditunjuk oleh Tuhan, gitu kan? Ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Bermukjizat. Ya banyak, tentu tanda-tandanya banyak. Tapi gini, Bang. Orang-orang pada zaman Yesus lahir aja banyak yang nggak percaya walaupun dia bermukjizat. Ya, artinya hanya orang yang diberi hidayah saja yang bisa mengenali utusan Tuhan, begitu kan? Oke, sepakat. Nah makanya orang zaman dulu, zaman Yesus hidup, banyak yang nggak percaya bahwa dia Mesias. Zaman sekarang pun, ketika Master Cinghay lahir di sini sekarang, orang banyak yang nggak kenal dia Mesias kok. Loh, Yesus juga berkata, banyak nabi-nabi palsu, banyak serigala yang menyamar menjadi domba. Saya nggak sanggah, Bang. Banyak. Kalimat itu saya nggak sanggah, Bang, ya. Adanya nabi Ya. palsu bukan berarti menegasikan adanya nabi asli. Ya, nggak bisa kita maknai nggak ada nabi asli lagi zaman sekarang, nggak boleh ke situ. Dari buahnya kamu akan mengetahui apakah dia asli Betul. atau palsu. Dari buahnya. Kalau Betul. Yesus sudah mengatakan dengan cara bagaimana kita membedakan nabi asli dan Nah, nabi sekarang siapa buah Yesus? Nggak ada nabi Kosansan. asli masih ada. Sebentar, Bang, sebentar. Bukan dari buahnya kamu mengenal. Dari Yesus siapa turunannya? Nggak ada Kosansan. Bukan, Bang, bukan, dengerin dong ya. Kalau Yesus sudah memberitahukan cara membedakan nabi asli dan yang palsu, maka kita harusnya, kalau orang cerdas, kita mampu menyimpulkan yang dimaksud Yesus pasti ada nabi asli. Kalau Anda masih nggak percaya, berarti sama aja Yesus tidak mengetahui dong apa yang akan terjadi. Apakah Anda mau melekat ke situ? Gitu loh. Artinya ada nabi yang asli yang benar-benar seorang Mesias. Kalau kita percaya itu. Kalau Siapa Kosansan? Kita jangan berkalau-kalau. Siapa saat ini? Kan gitu. Bukan, Nah, kalau bukan. memang tidak Nah, ada, sebentar. berarti sampai saat ini juru Ya. selamat itu hanya ada pada Yesus loh Kosansan. Iya, sebentar, Kalau Bang. memang ada yang lain tunjukkan. Gini, Gitu saya loh. mau tanya dulu, Bang, ya. Mana yang lebih Anda pilih? Yesus tahu bahwa kelak akan ada nabi yang asli, atau Yesus tidak tahu bahwa kelak benar-benar nggak ada nabi yang asli? Jawab dulu. Yesus tidak mengatakan demikian. Saya tanya Anda, yang saya tanya Anda. Saya sesuai dengan perkataan Yesus. Sesuai dengan perkataan Yesus bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu. Enggak, yang Tapi saya Yesus tanya juga bukan- enggak. Aduh, coba Apa? Anda lebih fokus dengan Apa pertanyaannya apa? Saya tidak bicara nabi palsu, saya tak bicara nabi asli. Ya pertanyaannya apa? Makanya dengerin dulu, Anda motong-motong dulu. Aduh. Menurut kamu, ya, Yesus tahu nggak bahwa nanti akan Coba ada nabi yang Bang asli? Niflos dijelaskan dengan dijelaskan pertanyaannya supaya nggak Nah, keliru. ya. Menurut kamu, Yesus tahu nggak bahwa kelak itu ada nabi yang asli? Itu pertanyaan saya. Lo sudah pasti tahu dong, karena dia adalah Alfa dan Omega. Sebentar. Dia Alfa dan Omega. Loh, Sebentar. bagaimana mungkin Yesus bisa bentar tuh Kosansan, saya juga berhak menjawab. Saya juga berhak Ya, menjawab. ya. Yesus Santai, Bang, menubuatkan santai. Yesus menubuatkan bahwa kelak akan ada nabi-nabi palsu. Artinya Yesus sudah bisa melihat di masa depan. Kita bukan Itu bicara. artinya Yesus Yesus tahu. Itu artinya Ya Yesus udah, tahu tentang ya masa udah, depan. Bang. Ya. Bang, kalau dia tahu, berarti kita harus meyakini ada nabi yang asli, Bang, karena dia sudah memberitahu cara membedakannya. Paham nggak sih? Soal apakah Anda nggak mampu mengenali nabi yang asli zaman sekarang, itu perkara lain. Oke Bang Niflos, kira-kira yang buat Bang Niflos yang asli itu seperti apa?
Ya, begini masalahnya ya. Kalau dikatakan yang asli dan tidak, masalahnya Yesus juga berkata di dalam nih ya, saya baca ayatnya ya, Matius 7:21 yang bermukjizat. Saya baca yang bermukjizat. Apakah bermukjizat itu sudah pasti orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu ini itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya ya, bukan berarti juga yang bisa bermukjizat itu adalah seorang nabi asli atau pembawa firman Tuhan ya. Enggak juga kayak begitu, hanya Yesus yang tahu. Tapi Yesus sudah mengisyaratkan bahwa nanti di akhir-akhir banyak nabi-nabi palsu. Itu isyarat Yesus. Yesus nggak menjelaskan ciri-ciri nabi asli itu begini ya, nggak ada. Nggak ada kayak begitu. Ya, tapi Yesus sudah memberikan warning di hari terakhir nanti banyak yang punya mukjizat itu banyak. Harus berhati-hati. Gitu loh. Pak Kiai, itu mukjizat itu kan diberikan langsung sama Allah. Harusnya Pak Kiai tahu parameternya Yesus itu juga ada di dalam Al-Quran. Coba, seperti apa sih Nabi asli dalam Al-Quran? Yesus itu ada di dalam Al-Quran ini. Aduh, ini Kan gimana sih? ya, Yang ada ada di itu Al-Quran. Isa alaihissalam. Iya, yang mempunyai Tuhan Yesus itu mukjizat. tidak ada di situ. Tentang Nabi asli kan, Nabi asli yang mempunyai mukjizat langsung dari Ya Allah. benar-benar. Parameternya Sebaiknya kita itu pisahkan apa di aja dalam antara Isa dan Yesus Al-Quran, dalam hal ini. gitu loh. Kita pisahkan aja. Ya, ini kan yang dibahas Nabi asli dengan Nabi palsu, mukjizat Iya, langsung dari Allah kan gitu. Cobalah. Silakan Pak Kiai Neflos. Terima kasih. Apa pertanyaannya? Kalau di dalam kitab Oke, suci, tak ulang lagi. ya, Pak, parameter kebenaran yang menjadikan Nabi asli mempunyai mukjizat langsung dari Allah dalam Al-Quran. Silakan. ini ya, saya bacakan ya, saya bacakan. Saya itu bukan berarti juga bersepakat bahwa ada nabi asli setelah Yesus itu akan bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena baca ini konsisten. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Artinya apa? Ini tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesaya 43 ayat 11. Ya, maka Yesus datang. Yesus datang sebagai gembala. Ya, dialah yang nanti akan memilah dan memulihkan tubuh saudara. Ya, jadi dia nanti boleh memilih bantah. saudara, Saudara-saudara. bukan Ini kan saudara dalam yang konsep memilih dia. keaslian. Kiai tadi kan Saudara. saya Konsep bilang Al-Quran. konsep keaslian dan kepalsuan Nabi ini maksudnya sesuai konteks saja, nggak usah terlalu jauh. Di Al-Quran aja Pak Kiai, jangan ke situ-situ. Ustadz Neflos ini saya ada membantah nih Ustadz Neflos ini. Saya nemukan ayat di dalam Bible itu Matius 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oke, Itu loh Ustadz. bentar ya. Itu gimana Sebentar. itu ayat itu? Itu saya temukan loh di Matius. Oke, ini bicara soal Ruach HaKodes ya. Yohanes. Saya tahu, ini bicara Yohanes soal ya. Ruach HaKodes. Saya tahu ya. Kalau soal Ruach HaKodes, roh kebenaran, itu sudah ada dijelaskan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Saudara perhatikan, saudara. Ya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, sudah pergi meninggalkan kita, maka roh kebenaran ini akan datang. Roh kebenaran. Di sini tertulis tidak nabi bunyinya. Di sini bunyinya adalah Ruach HaKodes. Ya. Ruach HaKodes, sebentar. Roh kebenaran. Nah, ini ya, roh. Pneuma. Pneuma ini berkaitan dengan ruah. Ya, roh, ruah. Tidak ada nabi di sini bunyinya. Jadi jangan dibilang bahwa roh kebenaran itu adalah nabi, nggak ada. Ya, di sini bukan manusia bunyinya, roh kebenaran. Begitu. Silakan, saudara. Katanya Apalagi yang mau saudara tanyakan? tadi panggil Pak Kiai. Cobalah buka Al-Quran, jangan buka itu terus. Parameter yang dipertanyakan Kosansan, nabi asli dan nabi palsu itu sendiri sesuai tema juga nih. Cobalah dalam Al-Quran itu Setelah Yesus diangkat ke surga, Tuhan atau Allah itu memberitahu kita itu melalui roh kebenaran. Roh kebenaran. Ya, setelah Yesus ke surga, kita diberitahu soal kebenaran itu melalui roh. Gitu. Jangan ditambah-tambah. Nep plus Kristen ya Nep, mau tahu Nep? Saya buka Bible, masih juga ditanya. Aneh. Ya, saya juga bisa buka Quran, tapi bukan Muslim loh bang. Saya dulu Tauhid Katolik, ini Bang. bisa mempelajari semua kitab ini tauhid. Kosansan nih, lanjut. Saya juga dulu Katolik bang. Saya dulu beribadah Kristen Protestan. Pemandian saya juga Katolik bang. Nepanus. Ini saya lihat ini banyak sekali muslim-muslim ya yang menyerang-nyerang Oh, maaf ya Pak Alkitab. Kiai. Itu di dalam Nggak Al-Quran usah. itu juga ada Ya, ya. Aku jangan pikir kalian tadi Pak bertanya Kiai. kepada orang yang tidak mengerti. Kalian tanya saya. Ya ini plus. Kalian tanya apa yang ingin kalian tanyakan tentang kebesaran Baik. Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Hah? Mbak Nurilahi Saya akan coba jawab. tanya. Saya akan jawab. Minta dipanggil Pak Kiai. Harusnya Saya akan kalau jawab. Kiai ini paham Quran juga. Saya saja bingung, jujur ya, saya di sini Kristen, tapi saya bingung ke Neflos tadi, kayak saya kira dia Muslim. Maaf. Tuh, Karena saya baru masuk, maaf. sesama aja bingung loh Kiai. Gimana tuh Kiai ini? Gak usah kalian tanya-tanya agama orang. Kalian tanya kebenaran sama saya. Saya akan tunjukkan kebenaran. Dalam hal ini kita nggak bawa nama agama aja, konsep kebenaran saja. Itu aja. Saudara jangan nanya-nanya aneh-aneh. Nanya-nanya agama, nanya-nanya saya tinggal di mana, nama saya siapa. Saudara kalau mau tahu kebenaran, tanya sama saya persoalan kebenaran, saudara. Berarti Kalau yang sekarang saya ke Kalau yang saya lihat ini bisa aja salah ya penilaian saya. Kayaknya kalau buat hakikat itu Muslim malah lebih dalam loh daripada yang Kristen ya. Kalau yang saya lihat begitu. Siapa bilang? Ya, saya hafal betul. Di dalam keyakinan umat Muslim, di situ dikatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhanmu. Sesungguhnya kalian hanya diberi pengetahuan sedikit. Siapa yang berani umat Muslim bahas roh? Gak ada yang berani bahas roh. jadi kan Kenapa? tadi saya Karena bertanya, perintah. Pak Nah, Kiai. diam dulu ya. Saya mau menjelaskan saudara. Ya, siapa di antara saudara-saudara yang Muslim berani bahas roh? Karena perintah Tuhan saudara mengatakan jangan bahas roh. Itu urusan Tuhan saudara. Ya, tapi lihat kata Bible. Coba lihat kata Bible. Siapa roh itu? Ini roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, saudara. Ya, jadi saudara jangan bawa-bawa seakan-akan Muslim lebih tahu tentang roh. Saya akan mengikuti Pak Neo. Saya hafal saudara. Baik, saya akan mengikuti Pak Neo sekarang. Bagaimana ruh itu memimpin Pak Neo itu sendiri? Bagaimana cara mengenal ruh itu sendiri? Silakan. Loh, ini kan sudah jelas bunyinya. Bagaimana cara roh memimpin? Itu tulisan. Saya bukan Kristen. Kalau Loh, saya saudara baca, ini saya kan gimana? Saudara maksudnya mau dari Nah, mana? dia bicara secara pribadi, Mbak, Bang. Dia
dari apa maksudnya perasaan pribadi lah mungkin maksudnya itu. Begini, tadi ini kan tentang nabi asli dan nabi palsu. Di dalam Al-Quran juga ada parameter-parameter kebenaran. Ya, bukan hanya Kristen saja. Kalau tentang mengenal tentang ruh, di Al-Quran itu diterangkan, walaupun hanya sedikit yang diberitahu, itu ada. Tetapi bagaimana dengan yang Kristen? Adakah yang diberitahu tentang ruh itu, atau hanya sekedar tulisan? Silakan. Ini gue sekalian jawab Sansan ya. Ya pasti ada gitu Kan kan. Pak Neo dijawab ya. Saya mencoba untuk mengikuti Pak Neo. Coba jawab dulu Mbak Ya. Nur punya pertanyaan. Silahkan kita buka, saudara kalau mau belajar pelan-pelan ya saudara ya. Silahkan buka, kita akan melihat Lukas 6 ya, ayat 43 sampai 45 saudara. Sebentar saudara ya. Ini bicara soal bagaimana cara melihat nabi-nabi palsu ya. Nabi-nabi palsu. Lihat. 6 ayat 43-nya. Ini Tuhan Yesus yang berkata, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri dan tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini jelas Tuhan Yesus sudah menjelaskan ciri-cirinya. Ya, kalau memang dia ya berasal dari pohon yang baik, maka buahnya juga akan baik. Buahnya juga akan baik. Lihatlah buahnya dari pohonnya. Begitu juga sebaliknya, lihat pohonnya. Karena tidak semua pohon itu berbuah. Contohnya apa? Buah ara. Nanti saya jelaskan. Kenapa buah ara itu dikutuk oleh Tuhan? Ya, Matius 7, 16 ayat 18. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik buah yang tidak baik. Ya, jadi sudah jelas saudara. Kalau saudara ingin mengetahui orang-orang yang memang membawa kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus, kalian lihat dari dirinya. Apakah dia memang membawa perkataan-perkataan yang baik? Apakah dia memang mengajak untuk menyembah Tuhan? Begitu saudara. Ya, Pak Neo boleh nanggapi. Sebenarnya tadi Ustadz Neplos, saya mau tanya dikit aja, Mas Neplos. Yesus itu Tuhan atau Nabi menurut Ustadz Neplos? Tuhan Yesus itu dia bisa disebut sebagai nabi, dia bisa disebut sebagai raja, dia bisa disebut sebagai rabi, dia bisa disebut sebagai gembala, dia bisa disebut sebagai anak manusia, dia bisa disebut sebagai anak Allah, dia bisa disebut sebagai anak domba. Mau apa? Semuanya dia bisa. Semuanya dia bisa. Ya, jangan jebak-jebak saya. Jangan jebak-jebak saya, saudara. Saya tahu keinginan saudara. Roh-roh jahat itu. Pak Kiai Ya. minum dulu, saya mau bertanya. Minum dulu ya. Saya tahu itu pertanyaan saudara itu. Bang Ya, Neplos, santai-santai. saudara kira ya Yesus itu hanya satu gelar. Tidak. Dia bisa saya digelar sebagai Elohim. menghargai Kanjeng Yesus Ya. ya. Karena Tunggu dulu, banyak saya mau tanya dulu. sebentar, saudari diam dulu biar saya jelasin ya. Yesus itu pernah dipanggil sebagai rabi. Yesus itu pernah dipanggil sebagai gembala, anak manusia, anak Allah, nabi, rasul, semuanya Yesus pernah. Dia punya gelar-gelar itu semua, saudara. Gitu loh. Oke, sekarang saya tanya nih. Sekarang singkat dikit aja, bentar. Yesus itu Allah bukan? Oh, saudara kalau mau jebak-jebak saya, ya saudara mendingan tanya sama yang lain aja ya. Gini, kalau saudara mau nanya saya soal kata Allah menurut KBBI, itu jelas ya. Allah itu adalah nama menurut KBBI. Allah itu adalah nama sesembahan yang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Apakah saya sebagai Yai Neplos sepakat dengan LAI? Tidak. Ya, kita sudah melayangkan surat untuk supaya LAI merevisi terjemahannya untuk tidak memakai kata Allah lagi. Gitu loh. Oke bang, sebentar. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Sama nggak Yesus itu setara nggak sama Bapak? Jawab bang. Tidak, dia tidak setara.
Ya, kalaupun Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, maka ia melihat Bapa. Sesungguhnya aku dan Bapa adalah satu. Itu maksud dan tujuannya itu bukan berarti bicara kesetaraan. Makanya jangan bertanya keapaan Yesus dan Bapa, tapi bertanyalah kebagaimanaannya, saudara. Kebagaimanaannya yang ditanya. Ya, siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Bapa? Dan siapa Yesus menurut murid-muridnya? Ini ada 3 perspektif yang berbeda. Ya, ada 3 perspektif yang memang tiga-tiganya ini bisa dianggap benar. Maka dalam metode hermeneutik ada juga istilahnya eksegesis. Jangan bereksegesis, saudara. Harus ada itu pendekatan historis teologis namanya, saudara. Begitu tuh. Ya, Bang Neplos Tritunggal Kayaknya ya. cukup pertanyaan saya. Makasih ya, Gini. Ustadz Neplos. Ya. Bang, saya mau tanya nih Bang Neplos Ustadz nih. Neplos ini Tritunggal orangnya nih. Saya Akidah mau tanya Tritunggal. nih, Bang, ke Bang Neplos nih. Anda percaya kan ya sama Bible Anda? Percaya nggak? Bang Neplos? Kalau saya dengar ini percaya nih. Tapi sebelum percaya ke sana, apakah harus membangun kepercayaan diri Saudara Anda? mau nanya pribadi saya, atau Iya, saudara mau bagaimana? nanya yang mana? Pertanyaan saudara. Kalau Gini. saudara mau nanya pribadi saya, saudara jangan nanya di sini. Ngapain saudara nanya saya Gini, itu Bang. sudah nikah atau belum? Saya mau ngomong itu ke umum ini. Mau tarik keluar, bentar Bang, jangan dulu dipotong nih. saudara. Bagaimana mau percaya gitu terhadap apa yang sampean baca gitu? Kalau nggak percaya diri gitu loh, bagaimana membangun kepercayaan diri Nih, Anda standar terhadap saudara itu ketuhanan standar Anda, saudara gitu. berarti saudara menerima kebenaran itu berdasarkan dari orang lain, bukan dari diri saudara sendiri. Itu aneh berarti saudara. Ya, Soal bagaimana keimanan Anda itu membangun tidak bisa saudara kepercayaan tanya-tanya. diri Anda? Bagaimana Aduh. cara membangun kepercayaan diri Anda Nggak ini? bisa ditanya-tanya, itu hak saudara. Saudara mau yakini seperti apa terserah saudara. Nggak, saya akan belajar sama Anda bagaimana Oh, cara gimana membangun aneh saudara ini? kepercayaan diri supaya saya percaya terhadap Tuhan saya sendiri. Nah Coba itu Bang gimana Niflos itu? bilang aja iya atau Urusan tidak ya, saya. singkat aja kan. Itu nggak urusan saya. Saya nggak maksa saudara harus mengimaninya. Itu urusan saudara kan. imani, Bang. Kalau Saya saya nggak mengimani kesana. atau tidak, itu urusan saya, bukan urusan saudara itu. Bang, dia kalau dia gitu dia nggak percaya tanya mengimani, dia tanya kepada Bang yang Niflos di percaya luar Alkitab nih. atau tidak, itu saja. Iya, itu sih. Dia tanya percaya Alkitab atau tidak, nggak harus bilang dia harus imani Alkitab, nggak juga begitu ya. Saya bukan Gunanya bela apa dia. pertanyaan itu? Gunanya apa Dia- pertanyaan itu? Saya mau nanya, kalian dari tadi nanya, sekarang saya tanya. Gunanya pertanyaan Sini itu Bang, apa? Bang gini Bang, dia Loh, tanya. saudara jawab. Saudara Bukan jawab. begitu. Loh. Saya Kristen Bang, tapi kan saya mengarahkan Loh, saya pertanyaannya nggak dia. peduli. Mau saudara Kristen, mau saudara Protestan, mau saudara Katolik, saksi Yehova, Oneness, Justice Early, dan subordinat, saya nggak peduli. Oke silakan Bang, Saya silakan. nggak peduli Terus soal itu, saudara. Rahayu. ya, Bang Neflos, coba jangan emosi lah. Kan ini cuma tanya. Saya Coba bukan jawab dengan emosi, fair. saudara. Tuhankan Saya kita menjelaskan dengan semangat. Sama mempertuhankan. Bukan semangat, Dengan Bang. semangat, saudara. Seperti itu, bukan semangat ceritanya Bang. Kamu kan dia tanya, saya bukan membela dia, tapi dia tanya saja. Kamu percaya Alkitab tidak? Itu saja. Kan gampang saya jawabnya. Kalau dia tanya ke saya bilang iya, Pertanyaan saya itu percaya. apa? Gunanya pertanyaan itu apa? Kamu Kita nggak nggak perlu usah tanya ngaku-ngaku gunanya, Kristen. Bang. Kamu nggak usah Ini ngaku, aja. kamu bukan pengikut Kristus. Kamu nggak usah Siapa saya? ngaku Kristen. Saya. Bang. Saya. Kamu Saya. kamu bukan pengikut Kristus kamu. Ya? Jadi betul. Bukan. Ini udah naik Lucu, gini nih, Bang. Bang Neplos. Kamu dalam, bukan pengikut dalam Kristus. berdebat, Bang, maksud saya begini, dalam Ngapain berdebat kamu kita serang-serang toleransi. saya? Saya Apa nggak maksud serang nyerang kamu, saya? Bang. Kita harus fair lah di sini. Saya bukan serang Bukan dia. fair, kamu nyerang saya. Kamu bukan pengikut Kristus kamu. Masa begitu? jangan- Saya bukan. Saya bilang kamu Kamu- jangan emosi, Bang. Ya, jangan Kalau dia balik tanya dulu ke ke saya, Tuhan lah. Bang. Saya jangan balik Kalau dulu dia ke tanya ke Tuhan. saya, coba Kusuma, kamu tanya ke saya percaya Alkitab atau tidak? Saya bilang saya percaya 100%. Kenapa? Gini, jangan dulu lari ke sana lah. Saya jangan jauh-jauh ya. Hanya itu saja kan? Sinyal Gampang aja. saya Gini, kok. bagaimana mau dipercaya sama orang lain jika diri kita sendiri gak percaya sama? Makanya saya bilang ke Bang Neflo, saya bukan Percaya serang diri, kamu, gitu. tapi justru kamu meragukan orang lain. Kamu langsung klaim saya bukan pengikut Kristus. Kamu tahu dari mana? Seperti dirimu juga ditanya nggak mau bilang. Apa bedanya? Itu. Bagaimana Jangan cara begitulah membangun kau. kepercayaan diri Anda? Saya itu aja sih sebetulnya nggak Makanya kemana-mana. Bang Neflo, saya Kalau bilang kamu coba. memang, oke, sebentar ya. Saya akan uji Santai kamu ya. lah. Saya akan uji kamu saudara. Sebentar saudara. Bolak-balik. Kalau kamu memang betul-betul pengikut Kristus, bukan kamu ajaran bidat ya. Sekarang Nah, saya tanya silakan. sama kamu. Apa perbedaan firman dengan anak Allah? Bang, Firman dengan anak Allah. Neflo, saya bilang coba. Apa perbedaan? Bang,
Perbedaan firman Allah tidak ada bedanya kecuali firman lain. Lihat, Apa? Kecuali nggak ada firman lain. bedanya. Kecuali firman lain. Loh, saya tanya perbedaannya Firmannya apa? firman dengan anak Allah itu apa bedanya? Saya mengimani Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu saja. Aduh, nggak jelas. Nggak jelas gimana? Itu saja kok. Di Alkitab tertulis jelas kok. Aneh yang kamu. Kamu justru yang saya pertanyakan. Sebenarnya kamu confirm ini dia. Kamu itu Kristen atau bukan? Mana orangnya ini? Kenapa hilang? Gini Bang, kita kan sedang diskusi. Yang mau diuji itu adalah konsep ketuhanannya. Karena Iya, maksudnya dia tanya ke saya bilang. Terus kenapa kamu nggak mau bilang? Pasti namanya Bang. Kalau abang mau jadi pengacaranya Bang Neplos ya sah-sah aja. Tapi kan kita konteksnya berdiskusi. Enggak, dia kan tanya ke saya. Saya bilang itu saja. Jelaskan kalau memang kamu pengikut Kristus. Baca, saya harus baca. Yohanes 12 ayat 44. Ya. Kenapa? Ini biar ketahuan ini orang ini denomnya apa ini? Ini denom bidat ini. Astaga. Tetapi Yesus berseru katanya. Jangan-jangan kamu yang saksi Yehova, Bang. Barang siapa? Oh, saya tidak mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah malaikat Allah tertinggi, ya. Kamu nggak usah sosok jebak-jebak saya. Begitu. Ya. Barang siapa? Baca, silakan. Loh, kamu bilang saya saksi Yehova. Kamu kira saya menganggap Tuhan Yesus itu malaikat Allah? Enggak, saya nggak menganggap dia malaikat Allah. Coba. Oke, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kenapa ada kata bukan? Dalam arti Kenapa ini ada kata kan Yesus bukan? mengarah kepada Bapa. Yesus berbicara sebagai manusia dan dia mengarahkan kehidupan kepada Bapa. Si Kenapa? bidat ini bidat. Udah tahu saya siapa apa kamu. bedanya? Jadi Udah kamu tahu saya harus siapa mempersoalkan ya. Kamu Nggak harus usah kamu mempersoalkan di ajaran saat Yesus sesat berkata. kamu. Ya, di saat Yesus mau disalib dan dia berkata, Bapak, Menurut kenapa kamu kau Yesus tinggalkan manusia? nyawaku? Menurut Kenapa kamu kau Yesus tinggalkan- manusia? Menurut kamu Yesus manusia? Yesus manusia lah, kenapa? Udah kamu syahadat, kamu udah Muslim kamu. Kenapa Muslim Yesus juga nganggap memangnya Yesus manusia. Saya mau tanya, kalau Yesus bukan manusia, Udah, kenapa nggak dia usah bisa banyak mati? tanya kamu. Wah, Nggak usah. kamu yang Nggak usah. melenceng ini. Dia tidak mati, nyawa dia tidak dicabut. Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan dia tidak nyawanya diambil. Astaga. Dia menyerahkan nyawanya dan dia Oke, tapi kan mengambilnya mati. kembali. Dia mengambilnya Tapi kembali. mati dan bangkit. Tapi mati dan bangkit. Kamu ini Coba ya. botol. Kamu yang tidak mengakui. Siapa itu nyawanya? Diserahkan Ajaran sama sesat siapa kamu itu ini. nyawanya? Kamu yang tidak mengakui Yesus mati dan bangkit, berarti kamu bukan Kristen. Justru kamu yang bukan Kristen. Kita orang Kristen itu mengakui Yesus mati dan bangkit. Bidat. Apa? Siapa yang mengambil nyawa Yesus? Ini tidak ada cara mengambilnya. Makanya Yesus kamu punya kuasa. jangan ngomong Tapi, kamu botol. Yesus itu kamu jangan bilang begitu. tidak Justru pernah kamu yang diambil nyawanya. Yesus tidak pernah menyerahkan diambil nyawanya. Yesus menyerahkan Tapi nyawanya. kamu bilang tadi Yesus Kata. tidak mati. Tadi Loh, kamu bilang Yesus tidak mati. manusia. Kalau memang Memang menurut kamu manusia, Yesus, kenapa? Kalau memang Tuhan Yesus itu manusia, udah kamu sama Kenapa? kayak Muslim berarti kamu. Siapa Muslim bilang kamu saya ini. kayak Muslim? Muslim kamu. Memangnya di mana? Anak manusia itu harus diserahkan. Itu tertulis di Alkitab. Anak manusia harus diserahkan. Apa? Kamu mau bantah ayat itu? Hah? Yesus Kamu mau manusia itu bantah? ajaran Muslim. Nih ya. Yesus manusia ajaran Muslim. Memang. Oke. Itu Sebentar. Ajaran Muslim. diserahkan siapa? Oke, sama siapa? oke. Bang Sekarang Nepos? kamu jawab ini. Diserahkan sama siapa? Kamu jawab Tidak. ini. Saya belum mau jawab. Sebentar. Saya belum mau jawab. Sebentar. Tunggu. Kamu Yesus dari tadi di bicara sini, terlalu banyak. Sabar. akulah- Saya mau dengar. sebentar, Tunggu. sebentar. Tunggu. Kamu kena mau Kamu lari kasih kamu. kesempatan. Mau lari Jangan kamu. egois. Jangan Tungtung, egois mau lari kamu. Tungtung. Jangan Diam egois tungtung. kamu, Bang. Dengar ya. Jangan Saya egois kamu lah. jangan Kamu bicara. terlalu emosi Kamu ini. Tungtung ya biar saya bonokin tungtung di sini ya. Kamu terlalu emosi. Jangan egois tungtung kamu. Saya buat penyet kamu tungtung di sini kamu. Akulah Tuhan. Kenapa Dan kamu melenceng? Tidak Bahas dulu ada tadi, jurus. kamu bilang Yesus tidak Kamu mati. Di mana diam jawabanmu kamu, tadi? Diam kamu tungtung. Saya jelasin. Kamu kalau nggak ngerti diam aja. Aku Tuhan. Diam apanya? Ya, kamu kalau pakai dengar, kamu dengar. kalau bicara gini, kalau kamu pakai emosi, jangan bikin malu saja Ya, kamu. Saya mau biar- dengar. Kenapa? Ya, Jawab kalau dulu. begitu. Clearkan yang satu dulu. Ya, Clearkan yang begini. satu. Clearkan yang dengar satu. ya. Jangan egois, Dengar. clearkan yang satu. Iya, Clearkan ini yang saya satu. clearkan Apa ya. kamu? Clearkan yang satu. Akulah Tuhan. Dengar, Jelas saya di sini dengar. Clearkan yang tertulis. satu. Akulah Pengecut Tuhan. kamu. Nah, Terbukti begini kan kamu salah. Ya, tungtung begini. Ajaran Aku bidat yang salah kamu. yang tadi. Ya, bidat. Begitu kalau si bidat ini dikasih kesempatan ya, kebongkar dia. Ajaran sesat kamu ya. Dengar. Itu Neplos tukang adu domba Dian, itu. akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Jelas ya?
tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini kitab perjanjian lama, Yesaya. Apakah di sini Yesus sudah hadir? Yesus yang kamu bilang sebagai manusia itu sudah hadir? Sudah hadir? Ya, kamu tungtung gak akan bisa lari kamu. Gak bisa lari. Inilah tungtung yang selalu nanti pada akhirnya mengiyakan. Pada saat Tuhan Yesus itu menyusui, maka dia akan mengiyakan dan mengaminkannya. Haleluya. Ini si tungtung. Tapi di sini tertulis di dalam perjanjian lama, akulah Tuhan. Mana manusianya di sini? Mana manusianya di sini? Akulah Tuhan. Itu di mana? Tidak ada juru selamat. Itu di perjanjian lama. Jangan kamu samakan dengan perjanjian baru. Botol. Apa itu? Jangan ngawur kamu. Itu perjanjian Usah lama. kamu banyak bacot kamu, tuntung Perjanjian kamu ajaran lama itu, sesat bos. kamu. Bos. Siapa ini? Itu Siapa ini? perjanjian lama. Kalau begitu itu, siapa bos. ini? Siapa ini aku ini? Jawab kamu. Siapa aku ini? Mbak Nggak Nur bisa jawab Ilahi, kamu, tungtung. Sansan, Lari kamu. sama siapa ini? Ya. Siapa ini? Jawab. Jangan Jawab siapa ini? malu-maluin ini. Jawab ini siapa? Jawab. Ini kan saya bicara di Jawab perjanjian siapa? baru, dia tidak bisa jawab. Ini. Tadi dia Jawab bilang siapa Yesus ini tidak aku mati. ini? Di saat saya bilang mati, dia aku ini melenceng siapa? lagi. Apa maksudnya ini? Aku ini siapa? Kalau Kamu Muslim jawab. kan memang mengakui Yesus sebagai manusia, tapi kamu Muslim jawab. berkata bahwa Yesus tidak Aku mati. ini siapa? Tapi dalam Kamu Kristen jawab. Yesus itu mati Kamu dan dia jawab. menyangkal. Siapa yang sebenarnya Kamu beda di jawab. sini? Kamu jawab ini Iya aku kan, ini dia siapa? menyangkal Yesus mati. Iya, Kalau kalian Muslim tuntung menyangkal Yesus ajaran mati bidat. wajar, karena Muslim Ajaran menyatakan yang bidat mana kalian, Yesus itu memang kalian diserupakan. bidat, ya. Astaga. Sama aja kalian. Sama ya ini kau yang sama error. kamu. Ya saya Sama itu kamu. Sama aja kamu ini. Kamu Aku ini siapa? bilang Kamu aja kalau jawab kamu aku baru ini bangkit siapa? dari gua. Ini tungtung, saudara-saudara. Aku siapa Perhatikan ya itu? saudara Itu ya. Tuhan lah. Tungtung ini tidak akan mampu Jangan menjawab. menjawab kamu. Aku ini siapa? Siapa yang Itu tidak mampu? tungtung. Siapa yang tidak mampu? Tungtung tidak akan mampu menjawab aku ini siapa. Aku ini siapa? Aku itu adalah kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata atau bukan? seperti itu. Kenapa? Yesus atau bukan? Siapa yang bilang di situ Yesus? Siapa yang bilang di situ Yesus? Jadi Saya mau ini tanya. siapa? Jadi ini Di siapa? mana ada kata Yesus di situ? Jadi ini siapa? Ya itu Tuhan. Ini siapa? Tuhan memang, tapi Iya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana, Tungtung? Tuhan yang mana itu Kamu masih tungtung Allah. kamu. Dalam pribadi Allah, dia belum menyatakan diri sebagai manusia. Siapa ini? Siapa? Siapa? Tuhan yang mana? Kenapa kamu mau paksa? Saya bilang enggak lah. Kamu jawab Itu bukan Tuhan Yesus, yang nggak mana? boleh. Ya, ini bidat kamu, Tuhan Ya kamu Allah, banyak. Yahweh. Ya. Itu Tuhan huruf besar itu Yahweh itu. Kamu mau bilang apa? Apa? Yahweh, kamu cek terjemahan. Gak usah kamu banyak. Kamu cek terjemahan kali. Tuhan yang ditulis huruf besar, semua itu adalah Yahweh. Ya Pak J, tadi kan Pak Aneh ini orang ini dia. Aku ini siapa? Kan begitu ya. Aku ini siapa? Lalu Pak J mengatakan Saya bilang Tuhan, aku ini kenapa? Tuhan. Nah, tetapi Pak Ne di sini mengatakan Bukan ini saya, Yesus, bukan diri Yesus. saya, Nah, maaf. Tuhan itulah yang Yang itu saya heran, siapa bilang Yesus? Kan gitu ya. Tetapi dari secara Dalam jasadnya itu Kristen. manusia Oh, biasa. siapa bilang Yesus? Secara Saya tanya Kristen, sama kamu. dalam Yesus Kristen itu itu juru selamat atau Yesus bukan? itu dia adalah manusia. Yesus itu juru selamat atau Siapa bukan? yang kamu kamu yang Yesus ngawur itu kesana juru selamat kemari. atau Ini bukan? berbicara Tungtung, kamu kemanusiaannya, bukan sudah Yesus neto itu- juru selamat. Sudah neto Yesus juru itu- selamat lah. Yesus itu juru selamat atau bukan? Saya mau bilang ke kamu ya, ayat ini digunakan sebagai pendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kamu menyatakan Yesus yang di ayat itu, jangan bilang begitu. Karena itu ditulis Tuhan sama huruf besar semua, itu adalah Yahweh. Jangan malu-maluin lah kamu Yesus itu dia. itu juru selamat atau bukan? Jawab saya. Ya memang. Ya iya, juru selamat, saya akui. Ya. Kenapa? Oke, di sini bunyinya, akulah Tuhan dan Iya. tidak ada juru selamat selain daripada aku. Berarti aku ini siapa? Terus? Bingung kamu, Tungtung? Ya Tuhan, kenapa? Bingung kan? Bingung. Itu ditulis Tuhan kok. Ditulis Tuhan. Siapa? Ini Yesus Ditulis atau Tuhan. bukan? Berarti juru selamat ada berapa? Dalam dengar ya, saya bilang ya, dengar. Dalam iman Kristen, Yesus ya, kami menyamakan Yesus dengan Allah dalam iman. Tapi kalau dalam terjemahan seperti ini yang kamu mau samakan, di saat tidak terdesak boleh. kamu pakai corak-corak oneness kamu. Bagaimana? Gak usah kamu pakai, gak usah kamu bidat kamu, Tungtung. Gak usah kamu. Ini Tungtung ini. Mulutmu terlalu besar. Kalau kamu terjebak, Makanya gak usah kamu kamu itu pakai terlalu ajaran-ajaran emosi. oneness. Gak usah Siapa yang kamu pakai terjebak? ajaran-ajaran oneness. Siapa yang terjebak? Aku aja Ya, Bang J. Itu ditulis Juru di selamat situ. ada berapa? Ditulis Tuhan satu saja. Siapa juru selamat yang Terus satu kenapa itu? saya harus bilang itu Yesus? Siapa juru selamat itu yang satu Tadi itu? saya saja pertanyaan saya kamu tidak jawab. Dengar ya. Siapa juru selamat yang satu Pertama, itu? Kamu bilang Yesus, kamu tanya ke saya, Yesus itu sebagai manusia. Kamu punya otak enggak Bang Sate? Dengar ya. Siapa Saya juru bilang ke selamat kamu, yang satu kamu itu? tanya ke Tungtung saya, gak Yesus bisa lari itu sebagai kamu. manusia. Maksudnya
Ya saya sudah bilang Siapa? Tuhan, kenapa? Jangan Tuhan. terpaku. Berarti ada berapa juru selamat? Jawab aja aku. Satu. Jawab, tinggal jawab aku. Satu, siapa itu juru selamatnya? Ya Tuhan, kenapa? Yesus atau bukan? Yesus yang adalah Tuhan kita akui sebagai Kristen, tapi jangan samakan dengan orang Muslim. Mampus kamu Tungtung. Nih bunyinya apa? Mampus apa? Tapi Ini itu kamu harus lihat berarti ini terjemahan siapa? kata Tuhan. Itu kalau kamu lihat teks aslinya, Tuhan Berarti yang ini ditulis di siapa? situ dengan huruf besar semua. Itu jadi adalah jelas ya. Yesus apa? adalah Adalah Yahweh apa? itu sendiri. Menurut Yesaya Oke, 43 kalau- ayat 11, Oke, Yesus itu adalah oke, Yahweh ya. itu sendiri ya. Udah jelas kamu Dengar ya? ya saya bilang. Ah, udah Oke, kalau Tungtung. kita sebagai iman Nah. Kristen, itu benar sudah kamu katakan. Tapi yang kamu bilang tadi Yesus tidak mati, itu saya belum jawab. Kamu belum jawab. Mana yang kamu bilang Yesus tidak Sebentar. mati? Menurut Kamu bilang bentar, Yesus saya tidak mati, tanya terus ya. kamu bilang saya bidah. Kamu setuju Astaga. atau tidak? Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Setuju atau tidak? Saya setuju lah pasti. Beda-beda tadi Tungtung. Sekarang Beda-beda dia gimana setuju. kamu bilang? Beda-beda Aduh. gimana? Aduh, nggak usah kamu main-main sulap di sini kamu. Ajaran sesat. Bang. Nggak usah. Ini Nggak orang usah. ya, kalian bisa nilai sendiri di sini. Kalian para hadirin yang ada di sini, kalian bisa nilai sendiri. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Dia mencap saya sebagai bidat karena saya membela Kusuma tadi. Dia langsung cap saya sebagai bidat. Terus saya akui Yesus sebagai Tuhan. Kamu Dia juga Tritunggal. bilang saya mau Yusuf. Kamu sekarang Tritunggal jawab. mana ini? Kamu ini apa? Tritunggal atau Wanes? Jangan Ini ketawa orang kamu. ini. Jujur aja, kamu Tritunggal atau Wanes? Kamu ini Saya tidak Wanes. fair. Saya Wanes. Kamu apa? Kamu hujani Wanes, saya kamu apa? Kayak kamu hujani saya pertanyaan terlalu banyak, sedangkan pertanyaan Saya yang Wanes, satu kamu saja apa? saya itu kamu tidak bisa jawab. Kamu apa? kau ini dia? Saya Wanes. Kamu apa? Tadi kamu ditanya kamu Kristen atau bukan, kamu bilang itu hak, Kamu itu hak apa? saya. Kamu apa? Kamu Itu- Tritunggal itu kan? Pribadi Kamu saya Tritunggal lah. atau- mau Kenapa kamu lari-lari. bisa bilang? Kan lari-lari. Memang Tungtung begitu kerjanya. coba, lari Pak. sana, lari sini. Yang di Pada sini saat para hadirin. ditanya, Kristen ya, kenapa kok Ya. Pak Nih bisa gitu menghargai gitu Pak Nih? Para hadirin bisa saksikan Ini kan bersama. Dia sesama tadi Kristen, ditanya Kristen, nggak mau akui, katanya itu pribadi. Terus saya ditanya lari-lari katanya. kamu yang bilang di awal Yesus itu manusia. Nah, itu Sekarang ya. kamu Memang bilang manusia, Yesus kenapa? itu adalah Yahweh. Mau Jadi kamu kalau apa? dalam ini Mau pribadi kamu apa? manusia, kamu Aduh. berarti kamu tidak percaya firman yang menjadi manusia? Kamu tidak percaya? Kamu percaya enggak firman menjadi manusia? Kalau kamu nggak ngerti soal kenosis dan inkarnasi, nggak usah kamu ngomong, Tungtung. Kenapa? Nggak usah Saya kamu tanya. ngomong. Nggak Saya usah tanya kamu ngomong. Kamu ini Jawab nggak pernah saja jawab. pertanyaan saya. Ternyata kamu Yesus ini orang yang itu tidak tahu apa-apa. Yahweh atau bukan? Nah, dalam diri saya tanya kamu ya, pribadi Malah saya diskusi sama Tungtung begini, bidat ini. Siapa yang bidat? Hargailah Pak Nih, ini kan sesama agama, kitabnya sama, Tuhannya sama kan. Cobalah Mbak Nur, didengarkan orang dia yang- bilang saya bidat dan dia mencari Yesus itu bukan manusia. Saya bilang dasarnya dari mana itu Yesus? Sedangkan Yesus itu sudah dinyatakan bahwa Pak firman J, itu apa menjadi yang Pak J manusia. tidak sepakat Baik, dari saya Pak host Nih? ambil nanti dulu ya. Tidak sepakat dia ini, hanya klaim sembarangan. Kalau soal dia mau Oke, jadi baik, Kristen, Bang aneh Jay, kan orangnya tolong itu. di-mute dulu supaya kita memberikan porsi yang sama dengan teman-teman yang lain. Silahkan di-mute dulu Bang Jay. Ada teman-teman yang mau menanggapi, silakan. Rahayu, berkah selamat, jadilah cahaya hidup yang saling memberkahi dan menyelamatkan. Kan begitu, Kang. Yang diributkan itu kan cuma suatu tulisan. Kenapa saya bilang cuma suatu tulisan? Kalau di situ aturan-aturan ataupun petunjuk-petunjuk, berarti manusia itu sendiri yang harus menerapkan. Apakah petunjuk itu benar dari Allah atau dari Tuhan? Kan gitu. Kalau bicara di situ, Tuhan sama apakah Allah beda ya? petunjuk itu? Ya sebentar dulu, beda. Apakah dari diri kita atau memang dari yang hak? Karena bicara tentang petunjuk itu tentang Rohul Kudus. Buat diterapin ke dalam raga kita ini suatu perbuatan yang nyata dalam kebajikan. Padahal kalau bicara Ruhul Kudus itu ada empunya. Nah, baru jelas. Kalau Tuhan sampean itu tulisan, ya silahkan berdebat sampai kepala sampean botak.
Tapi kalau perintahnya berlomba-lomba dalam perbuatan kebajikan, mari kita laksanakan. Udah begitu aja Kang. Terima kasih. Rahayu, rahayu. Oke, rahayu. mantap Bang, mantap, mantap. Masalahnya di sini mencari Tuhan, mencari Allah. Iya, di sini kan Allah. memang forum debat kan sana, jadi ya kita memang wajar lah kita berdebat di sini. Jadi Bang Jai tadi Allahnya berubah menjadi manusia. Iya, dalam hidup, dalam perjalanan Kristen memang seperti itu. Allah Nah, itu selamat, adalah Bang firman, Jai. dan firman itu menjadi Oneness. manusia. Dan Gini, firman Bang. itu mati, Oke, Yesus bangkit, itu dan dia tidak akui. sebentar, saya tanya, Yesus itu ciptaan atau bukan? Jawab. Ini orang sudah mulai lagi ke sana kemari. Yesus itu ciptaan atau bukan? Jawab J90. Siapa yang ciptakan Yesus? Nggak ada sejarah Yesus itu menciptakan Yesus. ciptaan atau bukan? Saya sudah jawab kok, kamu ini tuli ya? Berarti dia bukan ciptaan ya? Ya bukan. Kalau gitu saya juga Terus? Oke, saya juga bukan ciptaan ya. Kalau gitu saya bukan ciptaan juga ya berarti ya. Terus gimana? Abang bukan Kalau dia ciptaan, ciptaan. ya? Yesus itu nama Kang. Kalau di kitab itu tulisan. Siapa yang menulis? Oh berarti saya bukan Tapi ciptaan. kalau gitu bicara ya? kerohanian, Dilahirkan, kerohanian nih Kang. dibesarkan, gitu ya. Sampai Bukan harus ciptaan ya? Oke, dia dilahirkan, dibesarkan, tapi nggak diciptakan kan? Siapa yang ciptakan dia? Ada di Alkitab berkata bahwa aku menciptakan Yesus. Di mana dia menciptakan Yesus? Coba, di mana? Buktikan ayat Allah menciptakan Yesus. Oke. Coba Bang Yesus Nefros, adalah buktikan. Yahweh. Berarti yang mati itu siapa? Makanya kamu tanya tadi, kamu tertawa terbahak-bahak. Yang mati itu siapa? Tuhan kalau Yang mati sifat kemanusiaannya apa? Yahweh tidak mati. Yahweh tidak akan pernah mati karena dia adalah Allah yang kekal. Bidat, tungtung. Beginilah tungtung ya. Saudara-saudara Kalian ya. bisa nilai siapa yang Ya. kesalahan saya di mana? Coba kalian nilai. Coba kalian nilai. Sebentar. Sebentar. Bang, kesalahan Kalau Bang, Tuhan nih. itu bisa Allah yang menjadi diomongin, manusia, sebentar Bang. itu Bang. adalah Sebentar Bang. percayaan Bang. bidat Bang. Sebentar, Bang. Kalau Tuhan tuh bisa diomongin bullshit. Enggak Bang, ini mencari kebenaran Bang. Bang Jai ini Kebenaran kita apa? sudah lihat dia. Kebenaran apa? Yaitu Kalau cuma terjatuh ke kesepakatan. dalam jurang bidat Bang. Jadi saya Allah bidat, yang kalian bilang saya Kebenaran bidat. itu cuma kesepakatan bullshit Itu adalah Bang. oneness Bang. Kan terus saya bidat. Kebenaran itu cuma kesepakatan tuh bullshit Bang. Itu adalah bidat. Jadi saya Orang bidat. Saya yang mengimani Iya, firman Bang. yang menjadi manusia bidat. Abang mengatakan Allah yang menjadi manusia. Itu adalah Pada mulanya bidat. adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa bedanya? Ya itu yang abang nggak paham, abang tuh Nggak paham di mana? Ini tertulis jelas di Alkitab. Kalau Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sama dengan Rasulnya Itu adalah Bang. bidat. Kalau bicara wahyu. Di mana tertulis tubuh kemanusiaannya yang mati? Di mana? Jadi kalau dia bukan kemanusiaannya mati apa? Terus yang dia bangkit hari ketiga, yang bangkit orang hidup ya? Belajar. Kalau Ya dikatakan sudah, bangkit. saya ajarin ya. Enggak, Oke, saya nggak perlu ajarkan ajaran ya. dari kamu. Saya mau dengar. Kamu ini terlalu egois. Dari Ya. tadi kamu ngomong, Ya, kamu terlalu saya banyak ajarkan. mulut, Bang. Ya kamu kalau nggak ngerti diam aja. Yesus itu. Siapa yang nggak ngerti? Kamu Yang pertama. apa? Itu dia Yesaya. adalah Jangan juru kamu pakai selamat. kitab Yesaya. Ya, Jangan kamu juru pakai kitab selamat. Yesaya. Ah, Itu udah. perjanjian lama, Bang. Kalau kamu bukan pengikut Kristus, Ah, nggak usah udah kamu apa? pakai kitab ini. Salah itu Nggak usah. salah. Jangan dengar Nggak dia, usah. Bang. Oh, mau kamu salah Eh? ini kita perjanjian lama. Nggak usah Bukan ngaku-ngaku begitu. kamu pengikut Kristus. Menjelaskan keilahian Ya. Yesus. Oke, tapi Nggak kalau usah, menjelaskan nggak usah. kemanusiaannya, Aduh. coba dengar. Aduh, susah Orang ini, ini susah. terlalu emosi. Terlalu Bentar, emosi Bang dia. Jai. Kalau Sebetulnya menjelaskan saya simpel. keilahian Yesus, kamu bisa jelaskan lewat kitab Yesaya. Tapi kalau kemanusiaannya itu dia, nggak bisa kamu pakai kitab itu dia. Kemanusiaannya jelas kok di Injil. Dia lahir. Terus kalau lahir itu Tuhan yang lahir, memangnya Tuhan bisa lahir dari Maria? Kalau memang Bang Jai, Yahweh-nya bentar. turun ke aneh Bang Jai, kamu biar ini dia. nggak melebar. Terus bisa mati. Ini kan pertanyaan saya tadi simpel gitu sebetulnya, ya kok jadi melebar kayak gini gitu. Saya Ini kan- hanya bela si Ya. Kusuma dan dia bilang saya Iya. bidat. Itu yang jadi parah. Saya Iya, bela iya. karena saya maksudnya Bang. pertanyaan Bang. apa yang ditanya itu yang dijawab, bukan tanya ini jawab lain. Firman itu Bang. Bang, ada mempercayai kata Abang. bukan Ada yang Allah enggak jadi juga, Bang. seperti firman. Nah, ini contohnya kayak gini lah Bang Renali ya, bentar. Bang Jai sama Bang Neplos ini satu kepercayaan.
tapi mereka tidak saling percaya gitu. Jangan-jangan dirinya sendiri juga gak percaya sama dirinya gitu. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan diri itu? Sebetulnya saya itu aja sih gitu. Soal itu sih Bang ya, ada benarnya kamu, karena kamu kan di luar iman Kristen, itu wajar lah kamu berpikiran seperti itu, dan itu memang benar sekali dalam dia iman kamu. siapa sih, nggak kesana. Saya sebetulnya itu aja sih. Jangan lari-lari jauh ke Tuhan gitu. Bagaimana kita mau dipercaya sama orang lain gitu, diri sendiri juga gitu gak tahu diri gitu. Nah, ya hanya di sana aja sebetulnya gitu. Jadi di sini tadi saya kan hanya meluruskan si Kusuma untuk apa? Untuk apa yang Kusuma? Oke Bang, ya silakan. Nggak usah dilurusin Bang. Ini sebentar, ini siapa? Ini si Kusuma ini Muslim. Kamu Muslim, kamu Kusuma. Ya, kamu Muslim atau bukan? Kita dengar dulu aja. Niklas, kamu jangan emosi kalau jawab orang ya. Kamu terlalu emosi. Kamu mabuk siapa apa yang Muslim ini? di sini ya? Enggak, kalian ini saya biarkan selama ini ya. Siapa yang Muslim di sini? Kamu biarkan, jangan pikir membiarkan. Seakan-akan kamu ini siapa mau bilang biarkan. Satu pertanyaan saya, Akhirnya sama kita jadi Muslim saling mana? serang. Siapa Muslim? Kalian bilang bahwa Alkitab itu, ya Injil itu sudah diubah-ubah. Mana Injil yang asli? Emosinya terlampiaskan lagi nih. Mana yang asli? Gak bisa jawab kalian. Mau tahu mana Bang? yang asli? Mau tahu. Bang Niflos, Mau tahu. Bang Niflos Mau coba tahu. ke arah konteksnya dulu lah. Mau tahu Bang? Beneran mau Konteksnya tahu? dulu lah. Tanyain sama Isa Bang. Tanyain aja. Kita nggak bahas tentang Al-Quran mereka atau mereka bertanya. Kan tadi jawab tentang keilahian Yesus. Konteks lah, sesuai konteks saja. Kan Ya, kamu sudah, dari tadi jadi saya kamu bela Kusuma. Saya sekarang nanya Kusuma. Apa yang bela Kamu dari tadi Kusuma? bela dia. Saya tidak. Kamu dari Saya tadi tidak bela dia. Ngapain kamu Ini bela-bela otakmu yang dia? otakmu mungkin yang nggak nyampe. Kamu bisa bedain kata bela dan saya meluruskan nggak? Kan saya hanya bilang, Bang, jawab aja pertanyaan Kusuma sesuai pertanyaannya. Terus kamu bilang saya bidat ke bela-bela ini. Otakmu yang terlalu emosi, makanya sampai pertanyaanmu ngawur semua. Ini Bang J kan. Ya, sekarang saya mau nanya Kusuma aja ya. Nah, kan pergi dia. Kabur. Iya. Oke, lanjut. Dengar dulu. Jangan direcokin lah ketika Bro Neflos sedang berdiskusi dengan teman yang bertanya tadi. Gitu. Biar kita dapat poinnya gitu. Ini kan jadi gak karu-karuan. Yang tadi gini, si Kusuma hanya tanya, kamu percaya Alkitab atau tidak? Terus jawabannya Begini. terlalu jauh. Ya itu yang saya perberatkan. Bilang saja iya atau Berarti tidak, bro kan nggak sudah. kenal. Bro kamu nggak kenal Neflos berarti. Masuk, Ada makanya alasan saya tahu kenapa dia. nggak mau jawab. Nah maka itu dia. Ya Kamu nggak coba, tahu oke dia lah. siapa kan? Makanya Itu iya. dia punya alasan sendiri kenapa dia nggak mau jawab. Saya tegaskan sekali lagi ya, kalau ada yang menganggap bahwa juru selamat itu ada dua, saya berani pastikan itu bidat. Kenapa? Di sini jelas tertulis ya, juru selamat itu hanya satu. Siapa itu? Yahweh. Yang nanti dia dikenali sebagai Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Aku ini siapa? Inilah Yahweh, Yuhua, Yuhufaha, Yehova atau YHWH dalam tetragramaton. Ya, aku ini siapa? Yahweh. Maka secara tidak langsung Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada Yesus, aku, Yahweh. Ya itu sudah benar sekali, itu sudah clear memang. Aman kan? Itu oneness tuh Bang Neflos. Tidak ada juru selamat selain Yesus. Apa makna kalimat itu? Kalau makna kalimat itu adalah tidak ada nabi lain selain Yesus, ya jika nabi dimaknai adalah Mesias, maka menjadi salah dong. Yesus sendiri mengatakan apa? Kamu jangan kamu jangan menganggap Tuhan Yesus itu cuma punya satu gelar. Dia bukan hanya disebut sebagai nabi, dia disebut sebagai rabi, dia disebut sebagai anak Allah, dia disebut sebagai anak manusia, dia disebut sebagai gembala, dia disebut sebagai anak domba. Jangan nyerocos aja udah tahu. Maksud lu gini lo ya. Apakah yang dimaksud Yesus itu adalah satu-satunya pribadi, hanya dia saja?
Sesuai dengan ayat Alkitab. Bukan. Hanya satu-satunya. Ini Bang, coba makanya Sesuai Bapak dengan ayat Alkitab, ngomong, satu-satunya. mau mendengarkan juga, terlepas apakah orang lain itu benar atau salah, Anda dengarkan dulu Bang. Ya. Iya, benar. Nah, apa yang Anda anggap benar belum tentu benar. Kalimatnya walaupun dari Bible belum tentu sama dengan penafsiran orang. Kita harus open mind Bang. Setidak-tidaknya Anda mengajarkan kepada orang lain kalau orang itu beda atau salah gitu Bang. Jangan nyerocos, jangan merasa udah benar sendiri dong. Iya, Repot. mantap itu kayak gitu, Bang. Iya, kalau jadi guru jadilah guru yang baik Bang. Jangan jadi guru yang sombong, angkuh. Benar. Dengan Loh, pernyataan saya dianggap saya bidat. justru saudara Kosansan, saya membacakan apa yang tertulis. Jadi saudara jangan menggiring saya untuk membawa berita ini ya menggunakan data-data dari di luar dari apa yang tertuang di dalam Alkitab. Jangan Ya, contoh saudara gini, paksa Bang. saya. Ya, saya Gitu loh. melihat ketidak konsisten Anda ya. Mungkin saya yang salah yang menafsirkan. Coba dikoreksi kalau salah. Gini Bang, tadi Abang sudah setuju sama saya bahwa yang menyelamatkan bukan pribadi Yesus, tapi kekuatan di balik pribadi Yesus itu. Yang tidak tampak, bukan yang tampak. Tapi tadi ketika Anda membacakan seolah-olah hanya pribadi Yesus itu yang bisa menyelamatkan manusia. Gimana tuh? Nah, itu baru betul. Iya, nggak konsisten Abang. Itu tandanya karena dia tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ini yang saya bingung. Dia tidak mengakui Yesus sebagai manusia, makanya saya bingung juga. Saya mengakui Yesus sebagai manusia, tetapi jangan dikatakan bahwa manusia Yesus itu diciptakan. Yesus itu adalah Siapa yang bilang diciptakan? Bang. Di sini diciptakan. Kalian bilang Yesus diciptakan, kok gimana? Kalian Tritunggal. Siapa yang bilang? Jangan cari Saya bilang ciptakan. Aduh. Kamu jangan ngawur sana sini lah. Jangan belok ke situ dulu. Kamu tanya ke saya tadi, Yesus ciptakan tidak? Saya bilang tidak. Terus kamu tertawa terbahak-bahak. Belok ke situ Aku nggak dulu. tahu juga. Coba kita bahas yang situ. Kita bahas dulu, apakah yang kekuatan yang menolong manusia itu ya pribadi Yesus apa sesuatu yang di belakangnya gitu deh. Kalau sesuatu yang di belakangnya, jangan lagi menganggap satu-satunya yang menolong adalah pribadi Yesus. Jangan ngomong begitu dong. Nggak konsisten. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan jawab Omega. yang saya tanya Bang. Ya. Itu kan bukan Ya, yang saya tanya soal Alfa dan Omega. Itu nggak bukan urusan, nggak ada hubungannya kok. Nggak menjawab yang saya tanya. Bang Niflos cobalah Bang, seperti biasa lah, jangan terbiasa jawab yang lain-lain, ditanya lain Iya, jawab lain. orang nanyanya apa kok jadi aduh akademis lah. Emosi. Saya juga jangan emosi, santai. Begini, ya Yesus berkata di dalam sebentar ya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah, bukan dia. Di situ bunyinya bukan dia. Ya. Bukan dia jalan kebenaran dan hidup, tetapi aku di sini. Ya. Ini Apa? sejalan dengan Oke. Yesaya. Ya sudah. Iya, kata aku, kamu maknai pribadi Yesus atau sesuatu di belakang pribadi itu. Segala sesuatu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itulah aku. Bagaimana sih? Bingung saya. Anda nggak paham dengan pertanyaan saya. Maksudnya gini loh Bang. Apakah satu-satunya sosok pribadi itu yang punya kekuatan menolong itu? Gitu loh Bang. Paham nggak sih? Kalau ada yang lain berarti juru selamat itu ada dua, Kosansan. Nah, nggak masalah Bang kalau kita punya perbedaan konsep, nggak masalah. Saya ingin ketegasan Abang karena tadi ya saya bilang lagi Anda nggak konsisten. Tadi Anda setuju kekuatan yang menyelamatkan itu bukan yang tampak tetapi yang tidak tampak. Artinya bukan pribadi Yesus yang punya kekuatan itu. Dahulu Yahweh belum menampakkan diri, Kosansan. Makanya konteksnya di sini ada konteks. Membaca Bible itu harus satu perikop, harus lihat konteksnya. Kalau konteks dalam perjanjian lama, Yesus belum menampakkan. Yesus belum menampakkan dirinya, Kosansan. Kalau Anda ragu, katakan ragu. Kalau Anda ingin menjawab, kok ragu aneh. Saya menjawab apa yang tertulis. Kok gimana sih? Bukan, Bingung Bang. saya jadi. Yang tertulis, tapi orang memaknainya bisa beda-beda. Coba jawab lagi dengan tegas. Menurut Abang, yang menyelamatkan manusia itu pribadi Yesus atau kekuatan di belakang pribadi itu? Segala sesuatu yang ada di dalam diri Yesus itu yang menyelamatkannya. Oh, artinya bagi Abang,
Tidak ada pribadi, tidak ada kekuatan yang bisa masuk ke pribadi orang lain. Itu kalau Tritunggal bisa, kalau saya nggak bisa. Tritunggal bisa, saya nggak bisa. Ya, berarti Anda nggak konsisten dengan jawaban abang tadi. Katanya, sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Saya belum selesai ngomong. Jangan kita mau menang kalah, Bang. Diskusi itu, Bang. Sama-sama belajar. Saya juga belajar dari abang. Ya benar Bang. Bang Niflos jangan mengklaim ya selalu benar ya. Coba sadar diri sedikit. Jangan terlalu mengklaim terlalu benar. Bang Niflos ini oneness yang berafiliasi menjadi Muslim. Enggak gini Bang ya. Biasakan kita selalu berpijak pada aku bisa salah. Biasakan seperti itu. Kalau enggak kita nggak bisa belajar apa-apa Bang. Kalau kita udah ya benar Bang Sansan. Kita udah paling benar, nggak akan bisa belajar apa-apa Bang. Kalau kuncinya kan kita di sini hanya beda iman. Jadi hanya ya istilahnya salah benarnya itu dia didiskusikan Tuhan, gitu Bang. Katakan kami manusia dan manusia itu tempatnya kesalahan. Itu Bang. Baru bisa belajar. Kalau nggak bisa Bang. Kalau merasa udah paling benar. Loh, enggak. Gini, saya mau deklarasi bahwa apa yang saya katakan selanjutnya itu akan benar. Jadi coba ngomong isi aja, jangan persoalan moralitas yang dibicarakan. Coba ya benar Bang, benar. Bukan soal moralitas. Bagaimana caranya kita bersikap lu Bang? Kalau dari begini, benar jelas siapa yang menyelamatkan itu Yesus Kristus, itulah sang penyelamat, sang juru selamat. Ya, berkali-kali Yesus mewartakan bahwa untuk sampai kepada kebenaran itu harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau bicara soal ada kekuatan lain atau tidak, itu beda konteks. Pada saat merujuk kepada Tuhannya Abraham, Ishak, Musa dan Yakub, itu Yesus belum menampakkan diri. Gini Bang. Belum, dia hanya sebagai kekuatan yang tidak bisa dilihat. Maka di situ Yahweh berkata bahwa tidak ada, Yesus juga berkata pada waktu itu, tidak ada yang pernah melihatnya, mendengar suaranya pun tidak. Iya Bang. Abang meyakinkan diri abang sendiri sebenarnya, cuman abang nggak merasa Bang. Gini Bang ya. Aduh, saya sampai lupa tuh abang motong-motong saya terus gini Bang. Aduh. Jadi kalau memang satu-satunya juru selamat itu cuman sosok Yesus ya, sosok lu ya, sosok pribadi itu ya. Harusnya nggak butuh nabi lagi Bang. Sedangkan Yesus jelas mengindikasikan yang meramalkan ada nabi yang asli dibalik nabi palsu. Buat apa nabi lagi kalau memang satu-satunya juru selamat cuma Yesus? Saya jawab saudara. Kenapa nubuatan itu harus terjadi? Ya, makanya saudara baca histori nubuatan Bang, bahwa Yesus harus turun ke dunia. Sebentar Bang. Yesus turun ke dunia untuk bukan. Anda dengarin, Anda nggak menjawab yang saya tanya Bang. Nggak ngomongin nubuatan. Tadi saudara nanya kenapa harus ada nabi lagi. Saya nggak tanya nubuatan. Anda menyimpulkan salah Bang. Saya tanya gini Bang. Jika juru selamat itu cuma Yesus ya, sosok pribadi Yesus itu satu-satunya juru selamat. Untuk apa lagi Yesus menyatakan akan ada nabi asli dan nabi palsu? Buat apa? Di mana Yesus mengatakan akan ada nabi asli? Di mana? Kita bisa menyimpulkan secara tersurat atau tersirat. Ketika seseorang mengatakan hati-hati dengan nabi palsu, maka secara tersirat dia mengatakan ada nabi yang asli. Udah saya baca aja langsung ayatnya, ini susah ya kalau bicara nggak pakai dalil ayat. Saya nggak butuh ayat lagi Bang. Anda nggak menyimpulkan berarti nggak belajar, selalu pakai ayat. Harusnya Anda menyimpulkan Bang. Bingung juga ini saya menjelaskannya nih. Sebentar ya, saya jelaskan ya. Itu jelas justru harusnya yang tersirat Anda mampu simpulkan Bang. Akan ada nabi yang asli. Ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Tapi dijelaskan, monggo. Sebentar, kalau yang nggak Muslim, kalau yang nggak mengerti nggak usah ikut-ikutan ya. Sebentar. Ya, saya nyimak. Ustaz Arabi, lanjut. Ya. Sebentar ya, saya menjelaskannya. Nih, ada tertulis di. Sebentar. Ya, sebentar ya. Mudah-mudahan nggak ketemu tulisannya. Santai lah Bang, apa ini namanya? Ayat Bang, masih melekat ayat. Santai ya. Masih perlu ayat-ayat untuk
menegaskan. Saya saja dianggap bidat, saya rasa santai kok. Saya aja dianggap bidat, saya anggap santai. Saya udah nggak ayat-ayat. Dia nggak bidat. Menganggap kalau ada nabi palsu pasti ada nabi asli, itu alasannya apa? Saya nggak bidat, saya saya juga jelaskan. bingung. Saya jelaskan ya. Di sini Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya setelah kepergian Tuhan Yesus ke sorga, maka yang ada itu adalah penghibur. Nih, tidak ada disebut di situ nabi-nabi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang diutus itu? Ini yang diutus. Sebentar, saya jelasin dulu. Aduh. Alah, ini bukan khotbah pendeta di gereja, Bang. Aduh. Ini susah, ini diskusi saya nggak dikasih waktu untuk jelasin ini. Bapak tuh harus tahu. Aduh, saudara. Tersirat. Bang Sansan, sabar sebentar, Bang Sansan. Susah ini. Bang Sansan sabar sebentar, lanjutkan dia aja ya. Aduh. Nih, Yesus juga berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum siap menanggungnya. Ya, nih langsung saya ke ayat selanjutnya saja. Apakah ada di situ dikatakan nabi asli? Gak ada dikatakan nabi-nabi asli. Setelah kepergian Yesus, yang ada itu adalah roh kebenaran. Dengan mengatakan kamu. Ya, dengan mengatakan tidak ada nabi asli, sama saja Anda menyatakan bahwa Yesus itu tidak maha tahu, masih memperingatkan adanya nabi palsu. Ada yang palsu, pasti ada yang asli. Gimana sih? Kenapa nggak menjawab tegas aja? Tidak ada nabi lagi selain aku. Oke, gini. Jawab aja. Ini kan Bang Sansan minta kesimpulan kan. Jadi buat saya sih, saya bisa kasih kesimpulan sedikit ya. Gini. Kita ibarat produk yang asli, yang menyusul itu produk KW kan, bukan produk asli lagi. Yang misalnya ambil modelnya, contoh atau kualitasnya, otomatis itu produk yang KW. Jadi seperti itulah. Yesus menyatakan dirinya tidak hati-hati dengan nabi palsu. Karena apa? Dalam iman Kristen, nabi terakhir itu adalah Yesus itu sendiri, yang adalah Tuhan yang kita imani. Mana, Bang? Sekalian juga sebagai nabi. Dari mana kesimpulan nabi terakhir itu Yesus, Bang? Dari kesimpulannya kenapa? Karena setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang diimani orang Kristen. Itu saja. Saya nggak tanya iman orang Kristen, Bang. Kamu tanya kesimpulan, Bang Sansan. Kamu tanyakan kesimpulannya. Saya nggak tanya iman orang Kristen, Bang. Yang saya tanya, mana alasannya tidak ada nabi setelah Yesus? Memang sudah tidak ada. Siapa lagi? Itu namanya cuma iman tanpa ada alasan logis, Bang. Kalau mau dikasih alasan logis, kita harus buktikan jika ada orang yang mengaku dia sebagai nabi yang... Bukan, Bang. Ya, tapi nggak ada lagi. Dengar ya. Jika Yesus menyatakan bahwa hati-hati dengan nabi palsu, harusnya orang cerdas mampu menyimpulkan berarti ada nabi yang asli. Kalau orang goblok nggak mampu menyimpulkan ke situ. Tidaklah seperti itu. Itu seperti saya contohkan tadi. Kamu mempromosikan barang asli dan kamu akan berkata hati-hati dengan barang palsu. Ya, harusnya kalau memang benar ucapanmu, harusnya Yesus berkata, setelahku tidak ada lagi nabi. Ngapain dulu cara membedakan nabi asli dan palsu ini goblok? Karena itu di dalam Kristen firman Tuhan. Ya, coba kau bawakan data ya. Coba kau buka itu ayat Uranus dan Neptunus. Coba buka itu. Itu tentang penjelasan itu. Tidak ada lagi nabi atau ada. Coba bawa ke data dulu. Intinya kata nabi sudah Tapi banyak ada. nabi palsu itu gimana itu, Kang? Nabi palsu itu buat kami itu yang menyelewengkan ajaran yang Yesus bawakan. Itu maksudnya. Jadi kalau dia menyelewengkan ajaran yang Yesus bawakan, otomatis kita sebut dia nabi palsu. Itu yang Yesus arahkan ke kita. Meskipun palsu tapi kan tetap nabi kan, tetap dianggap. Iya, dianggap nabi karena apa? Mengaku dapat wahyu dari Tuhan. Intinya itulah yang dimaksud dengan nabi palsu. Intinya orang gitu, Bang. Lebih banyak ya, Bang. Masih ada kenabian, artinya menurut Sansan peduli amat lu bilang palsu atau asli, yang penting kan jelas ada nabi setelah dia. Ini aneh banget ya, udah dibilang hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Masih juga nggak mengerti kalimat itu tersirat ada nabi yang asli.
hati-hati dengan nabi palsu. Itu ya mereka yang menyelewengkan ajaran-ajaran Yesus. Ada lagi nggak Paulus selanjutnya? Aku tanya. Paulus itu bukan nabi. Paulus itu bukan nabi. Siapa yang bilang Paulus itu nabi? Paulus itu Nggak ada, rasul. bukan nabi dia. Paulus itu rasul. Dia itu rasul. Hanya pembawa pesan. Dalam Kristen, Pembawa pesan kenabian dan itu ya, kerasulan itu beda. Beda kalau dalam Kristen, nabi dan rasul itu dibedakan. Kenapa Yesus tidak secara tegas mengatakan setelahku tidak akan ada lagi nabi? Tegas aja, jadi nggak perlu repot-repot membedakan. Jangan bertele-tele kau. Nggak dijawab aja kalau memang, atau kamu anggap Yesus tidak maha tahu gitu. Hati-hati dengan nabi palsu. Dibilang Yesus tidak Berarti maha orang tahu. dikasih kesempatan ada kemungkinan nabi asli. Ngapain begitu? Itu asumsi kamu kan mengatakan Bukan. kemungkinan ada nabi asli. Apa? Itu kan asumsi kamu, Bang. Berarti Yesus nggak tegas. Nih, saya kasih ayatnya. Saya kasih ayatnya ya. Gimana ini Sebentar, nggak saya tegas? kasih ayatnya bahwa begini ya, saya kasih ayatnya ya. Di sini Yesus berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nih, jangan kamu percaya. Ini kalau ada yang mengaku-ngaku nanti lagi sebagai Mesias, Itu jangan bisa dipercaya. Nih, lalu ayat selanjutnya dibaca. Ayat selanjutnya 24-nya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan ini orang ini nggak nyambung, ini turunkan aja, ini nggak datang-datang, ini nggak nyambung, ini asli dah ini. Kenapa percaya sama Gimana tulisan? sih? Aku bilang. Ayo Bang Neflos, santai. Lanjutkan Bang Neflos, santai. Lanjutkan Neflos, lanjutkan. Aduh, ini berkorelasi. Tadi Yesus bilang, Bang jangan Neflos, percaya. Jangan percaya. Artinya apa? Tidak ada lagi. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sudah paham? Ini jelas nih, tegas kata Yesus. Jangan kamu percaya siapapun. Ya, jelas ya, Kosansan ya. Garis besarnya kan ada nabi-nabi kan. Coba itu kan dijelaskan bahwa akan muncul nabi-nabi dan Mesias kan. Cuma ada penambahan di situ palsu dan juga jangan mengaku, itu kan menurut si kitab tadi kan. Intinya tetap diinfokan ada Mesias dan nabi-nabi setelah dia. Terlepas itu palsu atau gimana kan pendapat. Kan udah dibilang jangan Kosansan kan meminta ada nas. Kang Neflos, Kang semua. Yang jelas akui Allah, Kang. Akui Rasulullah. Udah jelas itu final. Udah di situ aja. Terus kita ayo